Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herdi. Apa kabarnya nih Bu Gin hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana Pak kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah Bu Gin sehat-sehat. Bu Gin, ini kebetulan kayaknya kita ini lagi kosong ada waktu nih. Bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol dikit ya? Nggak lama kok, paling 10 sampai 20 menit ya. Oke, Bu Gin, Oh, ya Pak, sudah siap untuk kita lakukan komunikasi hari ini? insya Allah siap Bapak. Oke, mungkin kira-kira dalam pertemuan kita hari ini apa nih yang mungkin mau bicarakan kira-kira? Apa Oh, harapan saya, Ibu mungkin? saya Ya. sharing Pak, sharing Oh, mau supaya sharing ya? betul sharing curhat supaya apa yang saya alami pada saat sekarang, kondisi saya sekarang ini bisa istilahnya ada yang mendengarkan seperti itu Pak. Iya. Jadi kan kondisi sekarang ini akhir-akhir ini saya sedang agak sering terlambat masuk ke sekolah Pak, masuk ke kelas Pak. Itu karena memang kondisi saya lagi punya anak TK yang bersekolah di TK seperti itu. Jadi kadang moodnya baik, kadang moodnya tidak baik seperti itu. Jadi ketika moodnya tidak baik, ini anak ini inginnya sama ibunya. Jadi ketika diantar ke sekolah, nggak mau, nangis, tantrum, seperti itu. Jadi pinginnya sama ibunya. Nah, seperti itu Pak kondisinya sekarang ini. Jadi saya terlambat masuk ke kelas. Karena Oh, berarti Ibu sering terlambat ke sekolah karena penyebabnya ada anak ya yang posisi iya, masih TK ya, yang harus betul Pak. diurus. Terus karena mengurus anak yang masih TK itu, jadi sering-sering terlambat akhir-akhir ini Bu ya? Betul Pak, ya itu Pak, karena kondisi anak saya ya Kak, yang namanya Ya, anak TK, anak kecil itu kadang kan tantrum Pak, ketika ya. emosinya lagi stabil dia enjoy saja ke sekolah, datang ke sekolah senang, ketemu teman-temannya. Tapi mungkin ketika dia emosinya atau perasaannya sedang tidak baik-baik saja ya sudah seperti itu nangis, nggak mau pokoknya. Nah sebetulnya tuh saya dari rumah ke sekolahnya ke sekolah anak saya tuh ya pagi Pak, cuma ya itu ketika dia tantrumnya di sekolah seperti itu tuh yang membuat saya agak gimana gitu. Jadi saya datang ke sampai di sekolah saya itu jadi terlambat Pak, karena rata-rata saya ngajarnya kan di jam pertama ya Pak ya. Jadi ketika saya datang ke sekolah terlambat, otomatis saya terlambat juga masuk kelasnya itu, dan itu membuat saya tidak nyaman ya untuk anak-anak saya, untuk anak-anak didik saya. Masa sih gurunya terlambat seperti itu? Gurunya sering Oh, terlambat kan, jadi itu menjadi saya tidak nyaman seperti itu Pak. oh gitu Bu. Berarti anaknya ini kalau sebenarnya tiap pagi diantar ya ke sekolah, cuman pas datang-datang kayak gaya-gaya apa ya, sifat-sifat tantrum itu ya nggak mau ditinggal ya kalau sudah Betul, sampai di nangis, sekolah, nangis nggak mau kalau ngelem, ibunya pergi gitu ya. Akhirnya betul, ibu agak lambat, ini terlambat lagi nih. Terus terlambat lagi, pada betul. saat terlambat ibu dilihat sama siswa juga ya yang di Nah sekolah iya, saat ini. betul Pak ya, karena memang saya Sempat. jamnya agak banyak, jamnya lumayan banyak Pak. Jadi hampir tiap hari itu saya dapat jam pagi Pak. Jadi saya datang terlambat ke sekolah, otomatis saya itu juga datang masuk ke kelasnya itu jadi terlambat Pak. Nah itu yang membuat saya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman. Jadi nanti kan Oke. kita sudah mengajarkan anak untuk disiplin, untuk datang tepat waktu, tapi ternyata kita sendiri belum mengaplikasikannya seperti itu Pak. Oke, berarti apa nih harapan Ibu dalam pembicaraan kita hari ini? Apa harapannya kira-kira? Betul, harapannya mungkin di sini yang pertama tadi kan saya pinginnya curhat nih, ingin didengarkan ini kondisi saya seperti ini. Harapannya sih nanti dari pertemuan ini saya tuh bisa eh, menemukan apa sih permasalahannya, kemudian bagaimana nih solusinya supaya saya itu tidak datang terlambat lagi, supaya bisa mengajar anak-anak didik saya, tapi juga saya tetap memperhatikan kepentingan anak sendiri. Jadi kan ketika saya tadi ngurusi anak-anak saya sendiri nih, jadi sedikit terabaikan nih peserta didik saya, anak didik saya. Tapi kemudian ketika saya terlalu, oh saya jangan terlambat, kemudian saya mengabaikan anak saya, itu kan jadi tidak seimbang ya Pak antara anak
anak sendiri dengan anak anak didik di sekolah Oke. seperti itu. Iya ya, Jadi Bu. saya tuh harapannya di sini bisa menemukan bagaimana saya bisa menyeimbangkan nih antara kepentingan anak saya dengan kepentingan anak didik saya di sekolah seperti itu, Pak. Oke, Bu. Yang saya garis bawahi, Ibu bagaimana punya harapan menyeimbangkan di sini ya. Betul, Menyeimbangkan Pak. antara bagaimana bisa mengurus anak, tapi juga tidak mengabaikan pekerjaan di kantor ya, di sekolah gitu ya, Bu ya. Iya, iya Pak Oke. begitu. Nah, kalau dari situ kira-kira idealnya itu kalau kita lihat kan angka 10. Nah, Ibu Betul. kalau menilainya itu sekarang berada di posisi dari angka 1 sampai 10, kira-kira saat ini posisi di mana, Ibu? Kalau idealnya ya Pak, ideal kita sebagai guru ya Pak, dan kita sebagai orang tua nih ya. Jadi saya tuh harus bisa tetap seimbang terhadap anak saya, tetap mengurusi anak saya tanpa mengabaikan kepentingan kepentingan anak murid saya. Itu idealnya seperti itu Pak. Tapi melihat kondisi saya sekarang ini mungkin masih di posisi 6 ya Pak. Jadi karena memang saya kadang terlambat, jadi ya enggak mungkinkah jadi enggak mungkin masuk ke posisi ideal. Jadi posisi sekarang ini masih dalam posisi 6. Oke. Nah, karena Ibu sudah tahu bahwa idealnya saat ini masih posisi 6 ya. Berarti masih ada angka-angka yang ingin dicapai ke atas ya berarti ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira target Ibu bagaimana menyeimbangkan antara memenuhi kebutuhan anak dengan uh, tetap disiplin masuk di sekolah. Kira-kira targetnya mau ditingkatkan sampai ke angka berapa nih? Kalau target ya Pak, kalau sekarang posisi 6, mungkin 8 ya Pak, mengurangi Oh, keterlambatan 8 saya. ya, bagus 8, bagus. 8, 9 lah, 8, 9. 89 ya, Bu ya. Kan kalau yang Ya. namanya kita merencanakan, kita dari rumah itu sudah pagi-pagi nih supaya datang terlambat, tapi kita tidak tahu di jalan ada apa, kemudian kondisi anak saya di sekolah seperti apa, kita tidak tahu. Jadi ya untuk sementara masih 8, 9 seperti itu. Oke, Bu, berarti targetnya ada ya ke angka 89. Betul. Nah, karena Ibu sudah tahu bagaimana tadi melakukan apa kira-kira solusi atau langkah ke depan yang harus Ibu lakukan supaya bisa menyeimbangkan antara kebutuhan anak tadi dengan kegiatan di sekolah yang tidak terlambat lagi. Apa kira-kira rencana Ibu ke depan? Seperti apa sih bagusnya? Rencana ya. Mungkin ya anak saya seperti itu karena mungkin waktunya kurang dengan orang tua, waktunya kurang dengan orang tua itu, jadi mungkin itu mempengaruhi terhadap emosinya. Mungkin yang bisa saya lakukan adalah memanajemen waktu saya supaya memang waktu untuk di rumah ya di rumah, tidak 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 ketika di rumah saya mengerjakan pekerjaan sekolah, tidak. Jadi memang saya tuh harus memanajemen waktu supaya ketika saya di rumah saya bisa membersamai anak-anak saya, kemudian ketika saya di sekolah saya memang fokus untuk anak-anak di sekolah seperti itu Pak. Jadi manajemen waktu mungkin yang harus saya perbaiki nih. Karena belakangan ini beberapa belakangan ini itu membawa pekerjaan sampai ke rumah sehingga mungkin anak saya merasa terabaikan seperti itu. Oke. Berarti Ibu ini sudah mulai merencanakan bagaimana membuat dirinya sendiri bisa Ya, memanajemen waktu ya, memanajemen betul Bapak. waktunya. Nah, selain memanajemen waktu, ada lagi nggak langkah-langkah yang lain yang kira-kira bisa untuk bisa bagaimana mengatur waktu tadi itu supaya dieksekusinya nanti lebih enak, lebih nyaman lagi Ibu lakukan. Kira-kira ada langkah lain nggak? Mungkin saya ini kali ya, komunikasi dengan kepala sekolah dulu ya, seperti itu. Ah, Jadi karena saya terlambat itu kan urusannya dengan pihak sekolah ya Pak, karena saya iya. terlambatnya di sekolah, otomatis saya itu harus melakukan komunikasi dengan kepala sekolah nih. Mungkin menyampaikan kondisi anak saya seperti ini, itu yang menyebabkan saya terlambat. Jadi saya harus mengkomunikasikan dengan kepala sekolah tentang keadaan saya seperti itu. Oke Bu, berarti tadi Tapi Ibu udah ada rencana ya bagaimana memanajemen waktu, terus ada rencana bagaimana berkomunikasi dengan kepala sekolah. iya Selain Pak. itu, ada lagi nggak kira-kira tambahan lain Bu? Kira-kira yang Hmm, bisa membantu di situ seperti apa? Atau rencana lain, hmm, apakah Ibu harus membuat manajemen waktunya itu tempel jadwal di mana-mana, atau berkomunikasi dengan
siapa kepala sekolahnya itu hanya untuk kepala sekolah anaknya aja atau yang mana gitu? Hmm, mungkin ke ini ya, hubungan dengan anak saya ya Pak ya. Jadi kan anak saya, meskipun anak TK kan dia sudah bisa merasakan, sudah bisa diajak ngobrol mungkin ya. Mungkin karena kemarin dia merasakan tidak diperhatikan, eh, saatnya ini mungkin saya harus menyediakan waktu khusus ini untuk anak saya, benar-benar eh, ngajak dia atau memberi dia pengertian nih. Ini ibunya di sekolah juga ada yang nunggu nih deh. Mungkin mungkin gitu ya, harus diajak ngobrol anak saya seperti itu. Karena kan Oh, memang gitu. selama ini ya Apalagi belum. Mm, itu jadi selama ini kan memang saya belum belum mengajak ngobrol anak saya, belum menjelaskan pekerjaan ibunya seperti itu. Jadi ada oh, waktu untuk anak saya. ya Bu, berarti Ibu bagaimana berusaha berbicara, melakukan komunikasi kepada anaknya, memberikan pengertian ya, gimana Mm, dia bisa memahami bahwa ibu ini habis ngurusin si adik, aduh, ada juga harus. tugas yang harus kerjakan Ibu ya. Tadi kan komunikasi kepala sekolah nih Bu, ada Iya tadi Bapak. yang dikatakan ya, yang pertama tadi, Mm. yang kedua tadi itu komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah mana nih yang mau diajak ngomong? Apakah kepala sekolah anaknya atau yang tempat Ibu bekerja nggak arah ke sana gimana? Mungkin kepala sekolah saya ya Pak ya, kepala sekolah saya karena memang saya terlambatnya kan di sekolah. Jadi kalau untuk di guru TK, di sekolah TK anak saya, mungkin ke wali wali kelasnya cukup mungkin ya Pak. Jadi Oh, wali komunikasi kelas. mungkin mungkin bisa memberi pengertian juga nih ketika saya komunikasi dengan wali wali kelas anak saya, yaitu siapa tahu ya, ibunya nanti bisa membantu memberi pengertian juga kepada anak saya seperti itu. Oh, Jadi berarti komunikasi kedua pihak, Pak. komunikasi dua pihak Bu ya. Oke, Iya, Pak. oke. Nah, sekarang dari tiga tadi rencananya, pertama manajemen waktu, komunikasi dengan uh, wali kelasnya, sama komunikasi dengan kepala sekolah. Kira-kira mana nih yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Atau Eh, gimana? mungkin karena gini, eh, ya pernah terlihat oleh kepala sekolah ya, Pak. Jadi mungkin saya harus ke kepala sekolah dulu, mengkomunikasikan dulu nih. Setelah Oke, saya ke oke, kepala oke. sekolah, mungkin saya nih perbarui nih, Iya, iya, iya. perbarui saya tuh manajemen waktu nih. Iya, Jadi iya, nanti iya. biar biar tidak terlambat lagi, jadi saya tuh harus memanajemen waktu. Jadi saya tuh harus komunikasi dulu nih kepala sekolah, minta maaf, kemudian menceritakan kondisinya seperti itu. Kemudian bisa setelah itu saya baru mau manage waktu nih, eh, supaya tidak membawa pekerjaan sekolah ke rumah, supaya waktu untuk anak saya juga memang terpenuhi. Eh, jadi kebutuhan anak saya di rumah juga terpenuhi, kebutuhan waktu, kasih sayang, perhatian itu juga terpenuhi. Jadi ya tadi komunikasi dulu kepala sekolah, baru saya memanage nih, mengatur ulang jadwal saya seperti itu. Oke Bu, karena tadi Ibu bilang ada tiga rencana ya. Nah sekarang Hmm. kira-kira kapan ini mau dilakukan? Dalam waktu dekat kah atau gimana? Kapan coba-coba Secepatnya, mau? Oke, secepatnya secepatnya, berarti ya. secepatnya saya ke kepala sekolah nih. Oke, oke. Berarti Jadi dalam biar waktu dekat ini ya. Jadi Oke. biar plong hati saya. Jadi rasa tidak nyaman saya ke anak juga, ke anak didik juga bisa sedikit terkurangi. Kemudian apa ya namanya kalau di Jawa itu pakai apa sih sungkan rasa rasa bersalah, rasa malu saya terhadap kepala sekolah juga bisa ini. Jadi komunikasi dulu ke kepala sekolah dalam waktu Oke. dekat ini. Oh, baik Bu, nyamannya Bu Ibu tadi komunikasi dulu sama kepala sekolah yang paling nyaman ya. Sekarang Ibu kan sudah menemukan solusi-solusi. Masih ada nggak solusi tambahan atau merasa sudah cukup melakukan ini atau gimana? Mungkin itu ya Pak, ketika saya sudah komunikasi ke kepala sekolah menceritakan kondisi saya, kemudian saya sudah memanage waktu dengan baik, insya Oke. Allah nanti itu bisa bisa mengurangi istilahnya itu sudah solusi saya supaya tidak terlambat lagi seperti Oh, itu. oke. Manajemen Ber- waktu harus itu. Oke Bu. Oke Bu, berarti Ibu nggak ada lagi masalah problem hari ini kan udah dapat solusinya, udah dapat langkah-langkahnya tadi, lalu sudah target dalam waktu dekat ketemu dengan kepala sekolah nih kan. Berarti Pak Yopi ini sisa nunggu nih kapan nih ceritanya lagi setelah melakukan aksi itu ya. Mungkin Oke, minggu depan atau 2 minggu depan lah kita ngobrol-ngobrol lagi begini ya. baik Pak. Ya. Oke, ya begitu. Baik. Gimana Bu perasaannya?
Alhamdulillah sedikit ya tadi ya, ketika kita men-sharing-kan, ketika kita Ya, mencurahkan, apa yang ada dalam hati kita kepada orang lain itu membuat, ada kelegaan gitu, Pak. Apalagi oke, setelah, aman. sharing ini saya tuh jadi menemukan solusi seperti itu, Pak. Jadi Oke ya Bu, mhm, ya. seperti itu. Oke, makasih Bu. Berarti sudah selesai semua, nggak ada lagi masalahnya Bu ya. Solusi Iya, sudah kita temukan, karena kebetulan juga nggak ada lagi waktu, mungkin sudah mau sampai pas waktu oke, mungkin kita heeh. sudah selesaikan Bu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Oke, Saya iya senang Bapak, baik bicara Pak. dengan Bu. Banyak ilmu juga sih buat saya ya. Oke, Baik Pak. makasih Bu. Oke, oke, terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. banyak. Waalaikumsalam Pak Herdi, terima kasih banyak atas waktunya.